Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu tentunya dengan tema kita yaitu meraih ampunan pada bulan suci Ramadan. Dengan penceramah kita ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Az-Zahrah tentunya. Nah, kita kembali ke sesi pertanyaan. Kami silakan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas Az-Zahrah untuk bisa bertanya kepada Pak Ustadz. Boleh silakan, siapa ibu? Sebutin namanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Herlina, Bu Herlina. Kita pernah ketemu dulunya syuting yang kami pertama dari Masjid Al-Ikhlas Az-Zahrah. Baik, untuk tema bulan Ramadan ini ada, boleh saya borong Pak ya? Iya. 3 pertanyaan ini. Boleh. Yang silakan, pertama, kita puasa belum tahu Pak ya. Iya. Jadi kita penetapan bulan Ramadan itu dari hisab dan ruqyah. Jadi yang kami mau tanyakan apa bedanya dan yang mana yang kita ikuti. Satu. Yang kedua, kalau katanya kalau orang arwah sudah meninggal, itu waktu bulan Ramadan itu kembali ke dunia untuk melihat anak cucunya. Apa benar begitu? Apa ada hadisnya? Gimana orang sudah meninggal arwahnya yang senang katanya bisa pulang ke dunia waktu bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, karena kami ini ibu-ibu Pak, jadi sering waktu puasa itu mungkin waktu masak itu cicip-cicip. Jadi batas mana yang bolehnya? Apakah memang boleh nyicip-nyicip itu? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan sekaligus Pak Ustadz ya. Silakan dengan mungkin jawabannya yang pertanyaan pertama terlebih dahulu. Baik, Ibu Herlina ya. Pertanyaan pertama tentang mana yang kita ikuti, ya. Hisab dan juga ruqyah. Ada memang ya Bang Fahmi, ada peluang perbedaan nih nampaknya di awal Ramadan ini. Ada peluang. Karena nanti kita tetap menunggu di hari Ahad ya. Lihat bagaimana nanti ada sidang isbat ya menetapkan 1 Ramadan. Kita tetap berbaik sangka. Insya Allah Ramadan kita serempak. Kemudian juga lebaran kita serempak. Kalau toh nanti ada ruang perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan. Karena memang hisab itu sudah ditetapkan bahwa ini canggihnya hisab. Ini Bang Fahmi. Jadi hisab itu untuk berapa tahun ke depan kita sudah bisa menetapkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 Syawal dengan ilmu hisab. Maka hisab sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan itu jatuh di hari Senin insya Allah. Itu tanggal 11 Maret. Nah tetapi ru'yatul hilal kan belum nih. Jadi sidang isbat itu kan baru hari Ahad. Maka akan dilakukan nanti ru'yatul hilal dengan sidang isbat menetapkan 1 Ramadan. Kalau toh nanti ada perbedaan, mungkin ketika ada peluang perbedaan, mana tadi pertanyaan mana yang harus kita ikuti? Ya ketika ada perbedaan itu dengan metode yang berbeda. Dia kan metodenya ini berbeda. Tapi semuanya sama insya Allah tujuannya. Maka boleh kita tinggal memilih. Ya, walaupun ada dalam kaidah itu kan hukmul hakim yarfa'u khilafiyah. Ketetapan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Artinya ketika kita ikut pemerintah sah-sah saja. Karena memang ada kaidah menghilangkan perbedaan. Tetapi juga dengan ilmu hisab kan juga ini bagian dari pemerintah. Dan atas izin pemerintah. Jadi hisab itu juga diizinkan pemerintah. Maka di Kementerian Agama itu kan ada namanya Badan Hisab Ru'yah. Jadi hisab dan ru'yah. Artinya hisab itu juga pemerintah, ru'yah itu juga, ru'yatul hilal juga pemerintah. Jadi boleh meyakini hisab. Karena memang kalau kita perhatikan semua kegiatan kita itu menggunakan hisab, ibadah kita. Kita sholat. Sholat itu kan pakai hisab.
kan ada jam digital itu kan, tit berbunyi, kan kita langsung sholat. Ya, azan kita kemudian sholat. Itu kan ilmu hisab. Tidak lagi itu pakai ru'yah. Enggak lagi kan sholat, kalau zaman dulu kan sholat ketika belum ada jam, itu lihat dulu perjalanan mataharinya. Oh, sudah matahari sudah tengah-tengah, bayangan lebih panjang, oh sudah asar. Bayangan kita pendek, itu zuhur. Kan tidak ada lagi hari ini insya Allah. Itu kalau sholatnya pakai ru'yah. Tetapi sekarang kan semua sholat pakai hisab. Kita sholat gerhana pun ilmu hisab. Enggak lagi kita lihat sudah gerhana belum, ilmu hisab. Jam sekian puncaknya gerhana, sholat kita. Maka ini artinya seluruh ibadah itu sesungguhnya sudah menggunakan hisab. Hanya saja memang untuk negara kita hari ini Indonesia, untuk menetapkan satu Ramadan, menetapkan satu Syawal, menetapkan satu Zulhijjah itu memang ada ketetapan pemerintah. Harus pakai sidang isbat. Nah, sidang penetapan ini itu menggunakan tadi penggabungan hisab ru'yah. Tapi yang dominan adalah dengan cara ru'yah dari Sabang sampai Merauke. Dengan melihat sudah masuk belum hilal, sudah masuk belum tanggal 1. Nah, ketika nanti hari Ahad tidak nampak, karena ada peluang tidak akan kelihatan. Karena masih di bawah 3 derajat dia. Maka tadi menggenapkan bulan Sya'ban. Maka Sya'ban nanti jadi 30. Maka 11 Maret masih dihitung 30 Sya'ban. Kalau nanti ada berbeda, maka 12 Maret baru dihitung satu Ramadan. Artinya kalaupun ada nanti ruang perbedaan, celahnya berbeda, yakinlah dua-dua ini juga bagian pemerintah. Dan dua-duanya benar. Tinggal kita yakin mana yang kita yakini. Aku ikut hisab, benar. Ikut ru'yah juga benar. Karena memang kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah, berhari rayalah juga dengan melihat bulan. Melihat itu bisa dengan melihat mata, melihat itu juga bisa dengan melihat dengan menggunakan ilmu pengetahuan seperti ilmu hisab. Mungkin begitu Bang Fahmi. Jadi yang nggak boleh nih Pak Ustadz, puasanya terlambat, lebarannya duluan gitu ya Pak Ustadz. Ya, betul ya. Cari puasa yang paling akhir, kalau lebaran nanti cari yang paling duluan. Itu namanya calak namanya. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang kedua mungkin. Ini orang yang sudah meninggal Pak Ustadz, apakah pada saat bulan suci Ramadan itu kembali ke rumahnya? Betul Ibu? Iya. Ya, roh itu orang yang sudah meninggal, roh itu berada di alam yang disebut alam barzah. Barzah itu disebut batas. Batas itu tidak akan bisa ditembus. Batas itu artinya dia tidak bisa masuk ke akhirat duluan, tidak bisa masuk surga duluan. Pun batas ini juga dia tidak bisa kembali ke dunia. Itulah disebut barzah. Barzah itu batas. Bainahuma barzaghul la yabghiyan. Jadi barzah itu batas yang tidak bisa ditembus. Jadi roh itu terhalang di dalam barzah. Tidak bisa tembus. Maka pertanyaannya, apakah bisa roh itu kembali ke rumah ketika Ramadan? Maka bisa dipastikan dia tidak akan bisa. Termasuk animo di masyarakat. Oh, ada roh bisa gentayangan kan? Ketika dia animo masyarakat kan gini, ketika ada orang mati tidak wajar, nanti rohnya ngantuk, rohnya gentayangan, rohnya penasaran, rohnya nanti kemana-mana. Roh itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa gentayangan. Tidak akan bisa ngantuk, tidak bisa kemana-mana. Kalau ada roh yang bisa gentayangan, aman kita nanti. Berarti kita bisa menghindar azab kubur. Kalau roh bisa gentayangan kan, datang malaikat penanya alam barzah, penanya kubur, malaikat mungkar nangkir bertanya, man rabbuka? Rohnya rupanya gentayangan. Berarti bisa kita menghindar azab kubur kalau roh bisa gentayangan. Kalau roh bisa kemana-mana, bisa kembali ke rumah, aman kita, selamat berarti dari kubur. Maka roh tidak akan mungkin bisa gentayangan. Kalau gentayangan logika berpikirnya kan, kita bisa menghindar azab kubur dong kalau gentayangan. Oh, rohnya rupanya lagi jalan-jalan ke mall. Enak kali berarti. Kasihan siapa? Malaikat. Lah bagaimana dia mau bertanya kalau roh bisa gentayangan? Maka Ramadan apapun, bukan hanya Ramadan, tidak ada istilah roh bisa kembali ke rumah. Tapi siapa yang menampakkan diri? Kan kadang masalah, dia menampakkan diri padahal sudah mati. Ngantuk kalau istilah kita Bengkulu. Sesungguhnya yang menampakkan diri bukan roh. Tapi yang menampakkan diri itu siapa? Jinnya, setannya.
Karena setiap kita itu terlahir ada jin pendamping, jin korin, atau bahasa kita setan. Setan inilah yang memang dia atas izin Allah bisa menyerupai persis seperti orang mati itu. Sehingga termasuk yang bisa, ada orang kan yang bisa manggil roh, kemudian kemasukan, kemudian dialog dengan roh-roh orang dulu. Itu bukan roh yang dipanggilnya, tapi siapa? Jin korin dari orang yang mati itu. Setannya yang masuk jinnya. Sehingga dia bisa dialog, bisa menceritakan. Bukan roh, tapi jin korinnya. Artinya roh itu tidak bisa dipanggil, roh itu tidak bisa dikendalikan karena dia sudah berada di alam barzah. Tidak batas, dia barzah itu batas, tidak bisa duluan ke sorga, tidak bisa juga kembali ke dunia. Itu barzah. Nah, sebelum ke pertanyaan yang ketiga, kita akan jeda iklan dulu Pak Ustadz. Tetap bersama kami pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.